Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa setia Batam TV dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program Dialog Khusus Batam Televisi. Dan pemirsa, dialog khusus kita kali ini semakin spesial karena kita kedatangan tamu yang merupakan tetangga kita dari negara Singapura, dari organisasi Jamiah Singapura. Dan nanti kita akan berbincang terkait Singapura Muslim Festival 2024 yang akan digelar nanti rencananya di bulan Maret, di mana akan ada pameran budaya dan produk Islam Singapura terbesar di tahun 2024 tahun ini. Nah, untuk itu bersama kita saat ini sudah hadir kedua narasumber kita yang datang dari Singapura. Yaitu yang pertama ada Bapak Hasan Saleh yang merupakan Ketua Jabatan Pemasaran dan Komunikasi. Dan yang kedua ada Ibu Nur Syahira Abdul Malik yang merupakan Analis Jabatan Perancangan Korporat dan Strategi dari Jamiah Islam. Selamat datang di Kota Batam. Terima kasih. Terima kasih. Bersama kita di sini dan kali ini kita di Hiranya Cafe, tepatnya di kawasan Batam Center. Kita sapa dulu kedua narasumber kita, mungkin dari Pak Saleh dulu Pak, gimana kabarnya di kesempatan kali ini? Selamat sekali, terima kasih ya Mas Herman dan juga Batam TV kerana sudi menyumbang kami berdua untuk ke acara perbualan perbincangan dialog khusus kali ini. Dialog khusus kali ini kami amat berbesar hati sekali. Tadi pun bila kami datang pun sambutannya cukup baik sekali. Kami Alhamdulillah. Dapat minum teh tarik, dapat makan kuih muih. Jadi kami senang sekali dapat bersama dalam acara ini di kafe ini pada hari ini. Ini Pak Hasan dah berapa hari di Batam? Baru sampai tadi pagi. Jadi hari ini kita day trip khusus untuk acara ini. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Pak. Selanjutnya Ibu, macam mana kabarnya? Saya hari ini bersama rakan saya Cik Hasan Saleh dan memanglah kami hari ini khusus untuk Singapore Muslim Festival ini. Ya. Okey. Saya ketahui Bapak dari Jamiah Singapura. Betul. Nah, Jamiah Singapura ni apa Pak? Organisasi kah atau dalam bentuk apa gitu? Jadi asalnya pelopornya ya Maulana Abdul Alim Siddiq yang datang daripada Meerut India ke Singapura, ke kawasan region kita ini untuk berdakwah dan untuk membuat kerja-kerja kemasyarakatan, kerja-kerja kebajikan ya. Dan daripada situ ia berkembang ya. Jadi sampai sekarang ya misi dan visi Maulana Abdul Alim Siddiq kami teruskan ya untuk sama-sama menyumbang kepada masyarakat dengan perkhidmatan yang kita berikan, kebajikan dan sebagainya untuk mereka ataupun keluarga-keluarga yang kurang bernasib baik, yang berpendapatan rendah. Jadi kita bantu setiap bulan ya dengan makanan-makanan untuk mereka. Iya, kami ada mini food bank di mana kami adakan program community di estate-estate perumahan. Ya, itu fokus kami adalah pada kanak-kanak yang masih bersekolah. Jadi kami mahu mereka keluar daripada lingkungan poverty ya, kemiskinan. Makan-makanan seharian tiap-tiap 2 bulan ya kita beri mereka food bank. Tapi selain itu kami juga ke kawasan-kawasan perumahan ya di mana kami mendekati masyarakat di sana untuk lebih membantu mereka. Jadi selain daripada mereka dapat mendapatkan makanan daripada mini food bank kami yang dinamakan jam pack, ada juga perkhidmatan untuk membantu mereka macam tuition gratis, counselling, pembelajaran dan sebagainya. Nah, kalau ada orang yang nak masuk di Jamiah Singapura, mungkin ada syarat-syarat tertentu macam mana? Sebenarnya kami juga ada volunteers daripada Batam sendiri. Kami ada mereka yang sekolah di Singapura tapi tinggal di Batam. Mereka volunteer bersama kami. Kami open. Bukan saja orang-orang dewasa, pelajar-pelajar juga datang untuk memberi sumbangan masa mereka dan tenaga mereka untuk sama-sama memberi perkhidmatan ya.
kepada orang-orang yang kurang bernasib baik yang menjadi beneficiary Jamiah Singapura, Pak. Sebelum pandemi sudah ada kegiatan juga sebenarnya kita sudah di Batam sahaja, tapi di Indonesia, di Indonesia, di Singapura dan Indonesia. In fact, untuk Singapore Muslim Festival ini kami juga bergabung sama Indonesia, Singapura, dan sebab tu kami ada di hari ini di sini Jadi kalau untuk anggota tetapnya kalau di Singapura mungkin sudah berapa banyak, Pak? Staff dalam 400. Ya, lebih kurang 400 staff. Tapi wajib Muslim atau seperti apa? Oh tidak, kita tidak kepada semua bangsa. Semua bangsa dan agama. Singapura. Jamiah Singapura di mana? Kalau di Singapura, senternya di mana? Terletak di kawasan Geylang. Geylang. Jadi di kawasan sentral lah. Sentral. Kami ada sekolah madrasah juga. Kami juga ada food bank ini semua. Ini di Merata Singapura. Okey, dari situ ada semua, ada sekolah juga. Ini rencananya kapan dibuat? Mungkin dari Puan dulu boleh, Puan. Puan Nur Syahira Abdul Malik, betul. Singapore Muslim Festival 2024. 2024. InsyaAllah Singapore Muslim Festival 2024 akan diadakan di Singapore Expo Hall 6 dari 1 sehingga 3 Maret 2024. Tidak lama lagi sebenarnya, lagi 2 minggu. 2 minggu lagi 2 minggu lebih. Jadi Singapore Muslim Festival 2024 ini festival yang macam mana? Saya rasa antara objektif utamanya adalah untuk meningkatkan kefahaman dan juga apresiasi terhadap agama Islam, dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu merupakan antara objektif utamanya. Selain juga kita memberi wadah kepada para cendekiawan, juga para selebriti untuk sama-sama berkongsi sama kepakaran mereka, menyumbang memberikan sesuatu untuk pengunjung-pengunjung yang datang ke sana untuk lebih mengetahui, mendalami mengenai agama Islam. Jadi ada satu segmen itu di mana kami ada pameran artifak, dan kami juga ada digital ruangan digital yang menceritakan tentang kisah-kisah Nabi dan juga sejarah-sejarah Islam juga. Untuk Singapore Muslim Festival ini kami juga mengalu-alukan mereka yang non-Muslims, mereka yang bukan Islam untuk turut serta juga untuk program karena ini. Tidak hanya akan menampilkan tentang agama Islam, tapi juga budaya juga ada di situ. Syarahannya kami ada para cendekiawan yang datang daripada pelbagai negeri. Kami ada daripada Indonesia, daripada Malaysia, daripada Kanada, daripada Saudi, Australia, Mesir. Jadi event ini bukan sahaja untuk Muslims di Singapura, but untuk semua orang. Untuk non-Muslim untuk juga mengenali apa itu sebenarnya Islam. Mereka mungkin mengenali Islam hanya di Singapura, tapi sebenarnya identiti Islam itu seperti tadi kita berbual, sudah salah. Tentang Riau, budaya Melayu. Jadi kita memupuk kesefahaman. Dan saya rasa pendekatan yang penting, pendekatan yang kita ambil untuk Singapore Muslim Festival atau singkatannya kami panggil SMF, Pak. SMF ini pendekatan yang menyeluruh, yang holistik. Jadi kita ada acara pentas, acara syarahan daripada para cendekiawan undangan kami, dan juga persembahan-persembahan daripada kumpulan-kumpulan nasyid misalnya, dan juga kita ada produk-produk dan juga makanan-makanan, perkhidmatan-perkhidmatan yang ada berkaitan dengan Islam seperti busana muslimah, produk-produk buku yang berkaitan dengan Islami, dan juga makanan-makanan, pastinya makanan-makanan yang halal yang mungkin dari Timur Tengah sampai ke Indonesia. Berarti makanan halal tidak hanya dari Singapura aja, dari Malaysia, dari Indonesia, dan juga dari Timur Tengah. Satu yang utama seperti tadi Puan Syahira katakan, mengenai pameran sirah. Pameran sirah ini sebenarnya bukan saja di Singapura, tapi juga dibawa ke pameran sirah ini dinamakan Sirah The International Roving Exhibition.
Ya, jadi kami akan membawa exhibition ini, pameran ini daripada Singapura dan di lain-lain negeri. Ya, seumpamanya tahun lepas kami berada di Kanada. Betul. Ya, dan insya-Allah mungkin di lain-lain tempat kami ingin membawa artifak ini bukan sekadar hanya artifak, tapi untuk orang memahami sirah dan juga identiti Islam itu melalui sejarah dan Sirah atau artefak yang ada di Singapura mungkin apa saja Pak yang ada di sekarang? Yang ada kita ada sekitar lebih 20 ya, lebih daripada 2 artifak yang kita bawakan khas. Antaranya seperti kiswah, ya, Kaabah ya, batu Kaabah misalnya, tongkat Nabi Ya. dan segitunya lah. Ya. Tapi kalau Antaranya mau lah. lebih lanjut mungkin mungkin boleh di mengunjung Johor ya? Baru juga banyak Pak. Saya pernah ke Johor juga, beberapa peninggalan Iya. Nabi juga mungkin ada Iya. expo seperti itu ya. Iya, iya. Bakal dibuat nanti di Singapura juga. iya. Oke. Nah, untuk kegiatannya apa saja nanti digelar di Muslim Festival kalau dibanding dengan Singapura Muslim Festival tahun sebelumnya? Mungkin terakhir 2023 dibuat? 2023 ya. Mungkin apa yang baru? Apa yang terbaru? What's new? Itu penting ya. Jadi memang kita sentiasa sebagai penganjur ya, kita sentiasa memikirkan ya daya tarikan ya untuk para pengunjung ya. Apa bezanya dengan, jadi kalau cakap pasal pameran sirah memang ada artifak-artifak yang lain daripada yang tahun lalu. Dan kalau kita cakap mengenai virtual reality, virtual reality ataupun reality maya ya. Jadi pada tahun ini ya, ia lebih di-enhancekan lah, lebih dipertingkatkan lagi, lebih gah lagi. Jadi memang yang virtual reality ya, sejarah mengenai perjalanan Rasulullah SAW itu kita pamerkan. Jadi lebih menarik lagi. Lebih menarik. Dan kita ada juga yang terbaru ya, kita ada metaverse. Jadi metaverse ini para pengunjung yang datang dapat macam mengalami sendirilah. Oke, Pak Hasan dan Bu Nur, kita tahan dulu. Kita lanjut nanti bincang mengenai metaverse ini ya. Oke. Baik, Sahabat Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog khusus akan kembali setelah yang satu ini. Tak pernah VR, jadi saya dengar dia punya exhibition very good. Alhamdulillah, nampak dia punya VR tu macam daerah lah, macam daerah Timur. Amazing. That was actually really good. I think what they've done with the technology here is incredible. I think the way your eyes and the way this chair moves, it really brings you into the world
all 1400 years ago. So I was really happy to be here. You probably filmed a few things where I was like, oh my god, I want to see what's happening here. We get to experience what it's like. Macam very immersive, boleh belajar pasal sejarah, so I like it. Ya, Bisa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus, dan kita kembali lagi berbincang bersama Bapak Hasan Saleh yang merupakan Ketua Jabatan Pemasaran dan Komunikasi dari Jamiah Singapura, dan juga ada Ibu Nur Syahira Abdul Malik yang merupakan analis Jabatan Perancangan Corporate dan Strategi dari Jamiah Singapura. Dan masih mengenai tema kita, organisasi Jamiah Singapura dan Singapura Muslim Festival 2024. Mungkin kita lanjut lagi bincang Pak Hasan dan juga Ibu Nur. Tadi Pak Hasan ngobrol atau bicara tentang metaverse, Pak. Betul. Yang ada di Muslim Festival Singapura Muslim Festival 2024. Mungkin dari tahun sebelumnya dan di tahun 2024 nih apa yang makin megah, Pak, di SMF 2024. Okay. Apa yang terbaru ya? Apa yang terbaru? Tadi kita sudah mengatakan mengenai reality maya atau VR yang lebih gah pada tahun ini, dan pada tahun ini ya berbeza dengan tahun yang sudah. Tahun sudah kita ada rumah Rasulullah ya secara fizikal ya, tapi kali ini kita buat secara virtual, secara metaverse ya. Jadi dapat pengunjungnya explore rumah Rasulullah secara virtual dan juga Kaabah. Jadi ini antara ciri-ciri yang kita selitkan dalam metaverse. Jadi seperti anda berada di sana, anda dapat berjalan dan melihat ya, explore lah, katakan menjelajah metaverse itu Kaabah dan juga rumah Rasulullah, insya-Allah. Sebenarnya teknologi virtual reality itu kami memperkenalkan pada tahun lepas untuk buat pertama kalinya, dan pada tahun lepas kami ada almost 70,000 pengunjung. Ya, jadi 70,000. almost 70,000. Jadi tahun ini untuk virtual reality-nya kami ada konten-konten yang terbaru, seperti Encik Hasan telah katakan tadi, yang lebih gah, yang lebih menarik, dan kami adakan ruangan metaverse ini. Dan juga kami akan membuat tayangan ya, tayangan movie screening. Jadi tayangan filem pendek ya yang kami namakan Tim Nun ya. Movie Tim Nun. Jadi Tim Nun ni lebih kepada anak-anak lah, dan juga ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang muda ya, untuk sama-sama menikmati tayangan filem ini, tayangan filem animasi, Pak. Okey. Jadi animasi mengenai keajaiban saintifik ya, yang terdapat di Al-Quran, insya-Allah. Dan peristiwa-peristiwa di dalam Al-Quran ya. Ya. Jadi Singapura Muslim Festival 2024 ini dipastikan akan lebih meriah daripada yang 2023 lalu. Karena ada beberapa teknologi tambahan yang kita tambah, seperti metaverse yang Bapak bilang tadi. Nah, dari target yang Ibu bilang tadi 70,000. Iya, tahun lepas. 70,000. Itu tidak disangka-sangka. Mungkin dari negara mana saja? Yang datang dari negara mana saja? Kebanyakannya dari Singapura, Malaysia, Indonesia, dan kami juga ada beberapa teman-teman kami yang datang daripada luar negara. Ya, tidak semuanya Muslim, kami juga ada non-Muslim, mereka yang daripada organisasi dan organisasi yang lain yang mungkin faith-based, seperti churches dan Buddhist lodge. Mereka juga ingin mengetahui lebih lanjut apa itu sebenarnya Islam, sejarahnya apa. Begitu. Nah, dari Jamiah Singapura sendiri di Singapura Muslim Festival 2024 kali ini, bagaimana Jamiah Singapura menggandeng generasi muda yang ada di Singapura mungkin untuk ikut di meramaikan Singapura Muslim Festival 2024 kali ini, Pak?
mungkin diajak juga. Betul, ada bergabung. Anak-anak muda, anak-anak sekolah tadi kita katakan mengenai tayangan filem animasi Kim Nun. Selain itu ya, dari kita memang nak memupuk kefahaman ini daripada kecil lagi. Jadi kita ada acara-acara khas untuk kanak-kanak ya. Kita ada salam series yang menceritakan ataupun berkongsi sama kisah-kisah Rasulullah ya, dengan secara mudah untuk difahami ya oleh kanak-kanak. Jadi storytelling, konsep storytelling, dan kita juga ada Oma dan Hana. Oma dan Hana itu merupakan karakter-karakter popular kanak-kanak. Jadi mereka juga akan bergabung dalam acara ini. Selain itu ya, saya rasa antara yang penting juga kalau kita katakan mengenai belia ya ataupun remaja ya, mereka juga kami galakkan untuk sama-sama sukarelawan tadi Pak ya, untuk sama-sama bergabung ya, anak-anak sekolah sama-sama menjayakan, membantu kami untuk menjayakan Singapore Muslim Festival. Jadi mereka dapat sama-samalah bersama kami penganjur untuk menguruskan dan membantu kami. Itu yang saya rasa pengalaman yang unik sekali untuk mereka juga, kerana acara ini acara mega, acara besar-besaran. Jadi mereka kami pupuk ya semangat sukarela tu dari muda. Ya, kami cuba membuatkan acara ini lebih relevan dan menarik lah. Jadi mereka terpanggil untuk mendekati Islam dan juga untuk mengenali tentang sejarah-sejarah semua. Tapi bagaimana cara Jamiah Singapura mengganding mereka? Atau mungkin sebagai contoh dari Pak Hasan sendiri, mungkin ngajak keluarga Pak Hasan sendiri dulu gitu. Betul. Atau langsung ke sekolah-sekolah juga? Kita ada juga sekolah untuk mengundang mereka. Jadi kita panggilkan segmen itu learning journey. Jadi perjalanan pembelajaran ya. Jadi mereka ke tempat-tempat ke misalnya pameran sirah, virtual reality, metaverse dan acara-acara di pentas itu, mereka dapat mempelajari ya mengenai Islam dengan lebih mendalam lagi dengan cara yang lebih menyeluruh begitu ya. Jadi kita ada ke misalnya ke madrasah-madrasah, pusat-pusat pendidikan selain daripada yang ada di Jamiah ya. Dan juga kami mengambil kalau kita cakap mengenai pemasaran Pak ya, kita juga mendekati influencer pempengaruh ya dari sosial media. Anak muda ada Instagram maybe. Jadi itu antara pendekatan yang kita ambil untuk menarik anak-anak muda. Jadi untuk khusus anak muda kita sesuaikan dengan zaman sekarang juga. Terutama kayak menggandeng influencer, jadi mereka juga ikut tertarik ya Bu ya. Kami juga mendekati grup-grup belia yang ada di sekolah-sekolah dan private groups yang mereka adalah. Ya, yang non-Muslim juga untuk mereka menimba ilmu, mendapat pengetahuan tentang Islam. Kami amat mengalu-alukan mereka lah selalu. Ya. Okey, sebagai sesama Muslim, saya juga Muslim Pak. Bagaimana menjadi seorang Muslim di Singapura mungkin Pak atau Ibu pengalaman dari Bapak dulu? Because out of the Singapore Muslim Festival. Boleh kita fokus pada okey. Boleh tak? SMF okey. Okey. Kita cut dulu ya. Okey. Kita lanjut lagi Pak terkait SMF 2024. Nah, itu kan nanti ada expo. Untuk di dalam sebuah expo pasti ada makanan nih. Betul. Nah, itu bakal ada tenda-tenda seperti apa nanti di 2024? Bawa makanan. Kami ada hampir 200 booth yang akan diadakan. Kami juga ada makanan daripada serantau, daripada Indonesia, Malaysia dan juga di luar negara. Dan kami juga ada barang-barang Timur Tengah. Gorengan juga ada. Noodle, aneka noodle ya. Ya, khususnya orang di Singapura kebanyakannya suka makanannya. Memang mereka tertarik sangat selalunya. Ya. Tapi kalau di Singapura makanan khas apa aja? Mungkin yang banyak kan dari orang Melayu di Singapura biasa makan apa aja? Kalau di expo tuh ada jual apa aja gitu? Sekarang kebanyakan makanan viral. Viral ya? Ya, makanan yang lebih mungkin lebih ke western atau? Iya, seperti manis-manisan ini semua. Saya rasa sama juga ya di Batam ini. Kebanyakan orang mengejar makanan viral. Gabung-gabungkan aja dan dinamakan dengan nama yang menarik gitu ya. Yang penting enak. Okey. Nah, tadi kan Pak Hasan bilang dan juga Ibu Nur kan SMF 2024 itu kan 3 hari. Mungkin untuk hari pertama apa aja saja kegiatan, di hari kedua, hari ketiga apa sih nanti rencana? Ya, sebenarnya kita selang-selikan dengan ceramah ya,
panelis, kita ada forum, kita selang-selikan dengan acara-acara interaksi dan kita akan akhiri dengan mega selawat insya-Allah ya. Jadi itu merupakan antara tiap-tiap hari itu macam-macam pelbagai acara kita selang-selikan. Termasuk acara nyanyian lah ya, Islami gitu. Untuk mega salawat tadi yang Bapak bilang dan Ibu, mungkin siapa yang diundang nanti Pak? Kira-kira bintang tamu ni siapa? Mungkin boleh dibocorkan sedikit atau bagaimana? Masih belum rahsia? Lagi, masih rahsia. Masih dikemas ini. Nanti kita tunggu nanti ya. Ya, itu surprise. Harus ke sana lah. Harus ke sana. Ataupun boleh menyaksikan laman web kami di www.jamia.org.sg untuk mengetahui lebih lanjut lah. Ya, segala update-nya ada di sana. Kami juga ada Facebook, kami juga ada Instagram, Jamia SG. Dan kita juga ada laman khas Muslim Festival. Singapore Muslim Festival. Betul, itu laman khas ya, website khas untuk Singapore Muslim Festival. Jadi kalau mungkin dari Instagramnya juga ada atau Facebook? Ya, ada. Jadi kita Instagramnya apa? Jamia SG. Jamia. Ya, Instagram, FB semua Jamia SG. Okey. Ya. Jadi dari sana sekarang ini kita sudah keluar trailer-trailernya. Jadi trailer-trailernya cukup menarik sekali. Jadi untuk menarik orang ramai yang datang berkunjung 1 Maret hingga 3 Maret. 10 pagi hingga 10 malam. InsyaAllah. Dari jam 10 Betul. hingga jam 10 malam waktu Singapura. Betul. Di The Singapore Expo Hall 6 atau Dewan 6. Dewan 6. Baik, untuk tadi yang Puan bilang dan Encik Hasan juga bilang 70,000 target 2023. Nah, kalau untuk 2024 berapa target pengunjung? Sebenarnya 70,000 itu tidak disangka-sangkakan. Kami mungkin expected mungkin dalam 30 sehingga 50,000, tetapi promosinya was diadakan untuk sepanjang acara itu kan. Jadi hari Sabtu dan hari Minggu tiba-tiba ramai yang mengunjung dan datang. Ya, mereka dapat tahu daripada kawan mereka, daripada teman mereka dan mereka langsung datang untuk itu. Jadi memang harapan kami pastinya targetnya lebih daripada itu pada insya-Allah ya, lebih daripada itu untuk 2024 ini insya-Allah ya. Ya, insya-Allah. Okey, kalau untuk di Expo Singapore Muslim Festival 2024 kita balik ke makanan tadi, itu siapa aja boleh gabung? Mungkin siapa boleh yang buka usaha makanan di situ, semua boleh? Ya, atau dari Indonesia juga boleh, dari Malaysia juga boleh? Kami terima juga daripada Singapura, daripada Malaysia atau Indonesia ataupun daripada luar negara juga. Kami juga bisa, mereka bisa asalkan mereka fulfill ada kriteria licensing. Ada licensing kriteria. Halal license. Harus halal. Harus halal. Okey. Iya. Dan juga dari segi kebersihan, hygiene ya, harus kriteria sedemikian harus dipatuhi lah untuk memastikan jadi semua untuk kesana kan semua selamat dan sebagainya. Tapi untuk di tahun lalu yang dari Indonesia lah khususnya, mungkin ada yang bergabung juga untuk jual makanan di sana. Indonesia, let me think. Dari tahun lalu lah mungkin. Saya rasa Indonesia tahun lepas. Dari Batam atau dari Kepri ada. Kebanyakan tahun lepas services. Perkhidmatan. Ya. Produk-produk Islam dan juga perkhidmatan yang kebanyakan daripada Indonesia pada tahun lepas. Mungkin semacam pakaian. Ya, pakaian, jilbab, Quran, segitu. Betul. Berarti kalau untuk targetnya tahun ini jadi lebih besar lagi untuk tenannya juga. Nah, ini kan dekat lagi 2 minggu lagi ya. Iya. Yang sudah bergabung antusiasnya seperti apa? Mungkin sudah berapa persen gitu? Kami sudah almost sold out. Almost sold out. Okay. Saya rasa kami tinggal beberapa biji booth sahaja yang tinggal. Ya. Jadi ramai tenant-tenantnya amat gembira ya di tahun lepas. Jadi mereka gabung bersama kami sekali lagi tahun ini. Dari tahun lalu untung semua ya. Jadi antusiasnya tahun ini lebih besar Pak ya. InsyaAllah. Jadi mungkin ada tenan yang pengen bergabung, syaratnya apa aja Bu? Gitu. Mereka boleh memohon lah. Ya, memohon di laman tu ada application form. Jadi mereka boleh taruh butiran-butiran mereka
untuk berhubung dengan pihak kami lah, pihak sekretariat yang menguruskan. Atau interview juga ditanya dulu. Tidak. Okay. Mostly is dia punya licensing harus tepat lah. Ya, ada aplikasinya yang dia Kalau harus kita bicara price, mungkin harga sewanya berapa nih? Kalau nak bergabung di Singapore Muslim Festival 2024, mungkin nak buka booth tenan gitu. Boleh disebut tak? Atau kita tengok di aplikasi aja? Saya rasa di aplikasi ya. Pasal saya tidak pasti mana satu booth yang masih ada, sebabnya itu almost sold out kan. Okay. Baik Pak Hasan dan juga Ibu Nur, kita tahan lagi perbincangan kita terkait Muslim Festival Singapura Muslim Festival 2024. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tak pernah VR, jadi saya dengar dia punya exhibition very good. Alhamdulillah, nampak dia punya VR tu macam daerah lah, macam daerah tengok. Amazing. That was actually really good. I think what they've done with the technology here is incredible. I think the way your eyes and the way this chair moves, it really brings you into the world of 1400 years ago. So I was really happy to be here. You probably filmed a few things where I was like, oh my god, I want to see what's happening here. We get to experience what it's like. Macam very immersive, boleh belajar pasal sejarah, so I like it. Ya, pemirsa setia Batam TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus Batam Televisi. Masih terkait Singapura Muslim Festival 2024. Dan kita akan lanjut berbincang lagi bersama Bapak Hasan Saleh yang merupakan Ketua Jabatan Pemasaran dan Komunikasi dari Jamiah Singapura. Serta ada Ibu Nur Syahirah Abdul Malik yang merupakan analis Jabatan Perancangan Corporate dan Strategi dari Jamiah Singapura. Baik, kita bincang lagi terkait Singapura Muslim Festival 2024. Ini kan Singapura Muslim Festival 2024. Event ini sudah dibuat dari tahun berapa, Pak?
Kita mula Yang khusus SMF ini? sebelum COVID ya. Oh, Sebelum COVID. Saya Ya. rasa ini akan merupakan kali keempat kalau tak salah saya. Kali keempat. Kali Ya. keempat. Sebelum itu saya rasa 2018, 2019, kemudian COVID, pandemi. dan kita sambung kembali Ya. tahun lepas 2023 Ya. dan 2024. Ya. Oke. Nah, kalau kita bicara masalah Singapore Muslim Festival 2024, dari Jamiah Singapura sendiri membuat event besar ini, event ABA ini tujuannya untuk apa, Pak? Dari Pak Hasan dulu. Baik. Okey. Objektif tujuan khusus ya bagi Singapore Muslim Festival ini adalah untuk meningkatkan kesedaran, kefahaman dan juga apresiasi terhadap agama Islam dan juga kecintaan kita lah ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi itu merupakan antara asas objektif utama kami, selain memberi platform ataupun wadah kepada para cendekiawan ya, aktivis-aktivis yang mau berkongsi sama kepakaran mereka ya, yang sama-sama berkongsi kepada pengunjung-pengunjung ya secara umum ya, kerana ramai yang datang memang untuk mendengar ceramah dan juga forum-forum yang memang berkaitan dengan keluarga, dengan gaya hidup, dengan ciri-ciri kehidupan lah ya. Apa yang dapat diperbaiki mengenai diri, keluarga dan sebagainya. Jadi ceramah saja sudah menyeluruh, forum sudah menyeluruh, dan dikaitkan pula dengan acara-acara ataupun kegiatan-kegiatan sirah, pameran dan sebagainya. Itu menambah lagi pengetahuan kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke Singapore Muslim Festival ini. Kami juga ingin menggalakkan persefahaman, toleransi dan keamanan silang budaya di Singapura dan juga di serantau inilah. Ya. Kawasan serumpun ya. Ya. Dan kita dekat Singapura dekat, ke Johor dekat dan juga ke Batam dekat. Artinya kita 3 negara serumpun. Ya. Lepas itu kita ambil pendekatan serantau, pendekatan regional. Kita dapatkan cendekiawan dan juga para selebriti yang datang daripada bukan 3 negara saja, tapi malah internasional ya, untuk sama-sama memeriahkan acara Singapore Muslim Festival. Tapi macam mana ya dengan tangga kita yang satu lagi seperti Thailand dan Filipina, itu ada bergabung juga. Kalau di SMF 2023 lalu kita gandeng juga, ya, seperti Thailand dekat. Kami ada juga mengikut, tapi kalau gabungan saya rasa kebanyakan di serantau buat masa ini. Tapi seperti saya katakan tadi kan, untuk Sirah Exhibition ini ya roving exhibition. Kami amat berharap tahun seterusnya kami akan dapat lebih ramai lagi daripada di lain pelosok mungkin dunia. Mungkin di kawasan ASEAN ya. Ya. Baik. Nah, untuk datang ke SMF 2024 atau Singapura Muslim Festival 2024, ini dikenakan biaya atau free? Masuk gratis. Masuk gratis. Karena kita memang mengalu-alukan orang ramai untuk mengunjung sana, mengunjung dan menyaksikan sendiri pameran 3 hari ini. Ya. Ya. Berarti masuknya tidak dipungut biaya apapun, artinya gratis ya. Iya. Jadi pemirsa juga bisa datang dari tanggal 1 hingga 3 Maret 2024, artinya bulan depan, sekitar 2 minggu lagi ya. 2 minggu ya. Dan akan dibuka Singapore Muslim Festival 2024 yang mungkin dan pasti lebih meriah dari Singapore Muslim Festival 2023 lalu, karena ada berbagai teknologi terbaru yang ditampilkan dan juga dakwah akbar nanti Pak ya, di 2024 ini. Dan ini dibuka dari dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam waktu Singapura. Benar ya Bu ya? Benar. Baik, nah Singapore Muslim Festival 2024. Bentar, cut dulu. Saya mau nanya apa tadi lupa. Oke, nah kita singgung sedikit Pak, Jamiah Singapura. Ini kan sebentar lagi kan kita mau Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, biasanya di masa-masa Idul Fitri dan juga Idul Adha, apa peran Jamiah Singapura? Mungkin kesibukannya apa saja Pak? Kalau di Idul Fitri misalnya.
Tapi sebelum itu kita ada Ramadan. Oh ya, Ramadan dulu. Sudah sibuk di Ramadan Oke. Jadi memang selepas saya rasa beberapa hari dekat lagi ya. seminggu lah Ramadan akan tiba. Kita fokus Kegiatan, Ramadan ya. dulu. Oke. Lepas SMF kita ada Ramadan. Jadi Ya. kalau di Jamia memang Next event lah. Ya. berbagai acara yang kita anjurkan khusus untuk bulan Ramadan ya. Seperti kita pastinya tarawih ya. Kita ada tarawih, kita ada iftar barakah Ya. bisa datang ke Jamia untuk beriftar, berbuka puasa bersama. Kita ada nuzul Quran ya. Jadi ini merupakan antara aktiviti yang pasti ada dianjurkan oleh Jamia pada bulan Ramadan. Ya. Kebanyakan aktiviti di Singapore Muslim Festival juga akan memberi persediaan untuk bulan Ramadan. Jadi daripada makanan, barang-barangan dan juga kami ada mobile amil ya. Pada hari itu selama 3 hari kami ada mobile amil di mana amil akan berada di sana jika untuk sesiapa yang ingin membayar zakat untuk membuat sumbangan ya pada hari itu. Tapi untuk event-event yang dibuat khusus di bulan Ramadan itu biasanya dibuat di satu tempat atau berpindah-pindah nih, tergantung kawasan nih. Mungkin di sini hari ini di sini, di Jurong atau di sini gitu. Setakat ini tumpuannya lebih di Jamia Center ya. Di ibu pejabat kami. Tapi ada juga ya rencana untuk mengadakan misalnya kita ada pusat pendidikan kita Jamia Education Center. Jadi ada juga orang-orang untuk membuat ini di kawasan lain ya. Bukan di Jamia. Jadi kita ingin mempelbagaikan juga aktiviti-aktiviti pada bulan Ramadan ini, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, saya singgung sedikit lagi kembali Pak mengenai Singapura Muslim Festival 2024 tadi Bapak bilang ada pameran. Itu pameran sirah ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Apa saja yang ada nanti? Kalau itu ini pakarnya sebab Bu Nur ya. Sudah ke Kanada. Sudah sampai ke Kanada. Ya, sudah sampai ke Kanada 2 kali. Jadi nama penuhnya ialah Sirah International Roving Exhibition. Ya, kami ingin membawakan artifak-artifak yang digabungkan di merata tempat seperti di Indonesia, kalau boleh Malaysia, di Australia ataupun di Kanada, insya-Allah di masa hadapan. Main fokus kami adalah untuk mengenalkan sirah. Jadi especially belia-belia pada hari ini dapat menggambarkan sedikit tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin merasakan secara langsung bagaimana pengalaman Nabi pada masa itu gitu ya. Dan juga untuk menyedari bahawa apa-apa yang dapat dipelajari melalui sirahnya dapat dipraktikkan pada masa kini juga. Walaupun di kehidupan kontemporari sekarang masih boleh relevan, kekal relevan dan boleh dipraktikkan. Ya, itulah satu caranya kami ingin mendekati belia-belia untuk mengenali Islam dan juga continue untuk berkelanjutan. Ya, lanjutkan apa yang mungkin ibu bapa kami sudah mengetahui pada sebelum ini. Jadi generasi penerus tahu tentang Islam ya. Dan menguasai agama Islam sendiri gitu Pak ya. Jadi bukan SMF 2024, mungkin 2030. Mereka lagi yang buat. Ya, akhlak dan prinsip Nabi Muhammad SAW itu masih relevan lah. Even sepanjang masa ya. Di hari. Mungkin ada dalam waktu dekat nak buat di Indonesia atau di Batam terkait InsyaAllah. InsyaAllah. Bisa kerjasama dengan Batam TV juga. InsyaAllah. Satu saranan yang baik. InsyaAllah kita buat nanti di masa hadapan ya. Baik, dari Pak Saleh dulu, apa harapan dan pesannya untuk pemirsa Batam TV terkait akan digelarnya Singapore Muslim Festival 2024 pada 1 hingga 3 Maret 2024 nanti. Silakan. Ajakannya boleh juga. Pastinya pertama sekali lagi terima kasih kepada Batam TV kerana beri kita peluang ya untuk sama-sama berkongsi ya mengenai acara 3 hari ini, acara yang saya rasa dapat kita manfaatkan bersama. Jadi untuk pemirsa Batam TV, kita pastinya mengalung-alungkan anda untuk turut serta bergabung berinteraksi dengan kunjungan anda yang amat kami alu-alukan ke Singapore Muslim Festival. Saya tekankan lagi tarikhnya. 1 hingga 3 Maret 10 pagi hingga 10 malam di The Singapore Expo
Dewan ataupun Hall 6. Jumpa anda di sana insya-Allah. Ini kawasan dekat Changi Airport. Jadi mungkin dari pemirsa Batam TV atau warga Batam yang pengen bergabung di Singapura Muslim Festival 2024 nanti bisa dari Batam langsung ke Tanah Merah ya. Betul. Biar dekat Pak ya. Tanah Merah. Tanah Merah yang dekat. Paling Oke. dekat. Nah, kalau dari Ibu gimana Bu? Ya, saya amat mengalu-alukan semua untuk datang bersama keluarga, teman-teman untuk mengalami sendiri tentang sejarah Rasulullah dan juga untuk mendalami lagi sejarah Islam. Ya. Dan ini dibuka untuk umum ya Bu ya? Ya, buka untuk Artinya umum. bukan hanya untuk orang Islam saja, Iya. tapi di luar Islam siapapun boleh datang Iya. di Singapura Muslim Festival 2024. Karena selain tentu event-event agama, juga ada event-event budaya dan juga kuliner tentunya yang pasti. Iya. Dan juga dijual berbagai produk-produk menarik dari UMKM yang bergabung di Jamiah Singapura. Benar ya? Ya, betul. Baik, sekali lagi pemirsa kami himbau jangan lupa datang tanggal 1 hingga 3 Maret 2024 di Singapura Muslim Festival 2024 yang dijamin bakal lebih meriah dan bakal lebih spesial jika dibanding dengan tahun 2023 lalu. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Hasan Saleh yang merupakan Ketua Jabatan Pemasaran dan Komunikasi Jamiah Singapura. Terima kasih sudah berbagi dengan pemirsa di rumah dan jauh-jauh datang ke Batam hari ini Pak ya. It's our pleasure. Ya, Oke. terima kasih kerana menjemput kami lah. Dan terima kasih juga buat Ibu Nur Syairah yang Abdul Malik yang tadi sudah juga menjelaskan mengenai sirah dan juga barang-barang peninggalan Nabi yang juga bakal hadir pada SMF 2024 nanti. Dan Ibu merupakan analis Jabatan Perancangan Corporate Strategi dari Jamiah Singapura. Baik, sahabat Batam TV, akhir kata saya Mas Hari pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Batam TV, inspirasi Kepri.